alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd, syukur alhamdulillah pada malam hari ini tanggal 4 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 6 ya, tanggal 6 kalau tidak salah, bertepatan dengan tanggal 4 Sya'ban. Sebelumnya saya mohon maaf karena 2 pekan yang lalu saya tidak bisa isi disebabkan karena ke Manado ada perkawinan cucunya Baisen selama 1 minggu. Kemudian setelah pulang dari Manado ya kami kurang sehat karena batuk-batuk dan pilek. Alhamdulillah pada pekan ini sudah bisa mengisi kembali, dan insya Allah pekan depan untuk gilirannya wanita, setelah itu laki-laki, setelah itu wanita lagi. Kurang lebih 3 pekan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, insya Allah. Alhamdulillah wa syukurillah ya, kita panjatkan syukur dan pujian terhadap hadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita, baik itu nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat kekuatan, terlebih lagi nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita bisa bertemu dalam rangka melanjutkan pengajian rutin pekanan, yaitu kajian tafsir Al-Jalalain. Adalah kajian yang dulu dilaksanakan oleh almarhum ya, pendiri Pondok Pesantren Darul Arkam, yaitu Kiai Haji Abdul Jabbar Asili, setiap pagi jam 7 pagi di rumah beliau. Salam dan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan para pengikutnya yang setia, serta kita semua yang berada di dalam masjid ini sebagai rahmatan lil alamin, juga sebagai basyiran wa nadhiran, juga sebagai uswatun hasanah. Sebelum kita lanjutkan pengajian ini, baik kita baca doa bersama-sama. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Tolong diikuti. Ya. Setelah saya baca, kalian baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri ilman. Baik di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ya, isim itu artinya nama ya, ismani 2 nama, asma banyak atau nama-nama.
Seperti dalam Quran, walillahil asmaul husna. Ya, dan milik Allah nama-nama yang baik. Nama isim itu kalau menurut bahasa itu artinya nama. Tapi kalau menurut istilah ya, dalam ilmu nahwi itu disebut kata benda. Ya, kata yang berbentuk benda. Jadi yang diajarkan ini asma'a kullaha, ya semua nama-nama yang diberi nama. Ya. Kullaha itu semuanya, baik yang hidup maupun yang mati, baik yang tidak berakal maupun yang berakal, ya, dan lain sebagainya. Jadi Allah ini mengajarkan kepada Adam semua nama-nama, semua nama-nama yang tidak diajarkan kepada malaikat. Summa aradahum alal malaikah. Kemudian Allah mengajarkan kepada Adam, lalu Adam mengajarkan kepada malaikat, ya. Lalu Allah tawarkan, ya, bahwa apakah kamu bisa menyebutkan nama-nama tersebut, ya, summa aradahum alal malaikah, ya, untuk menantang itu malaikat, karena malaikat ini tadi sebelumnya menantang. Dia katakan, kenapa kamu mau menciptakan khalifah di atas bumi ini, sedangkan mereka itu berbuat kerusakan, ya, berbuat kerusakan artinya berbuat maksiat di atas bumi ini dan mengadakan pertumpahan darah, sementara kami malaikat ini menyucikan kamu, memuji kamu, membesarkan kamu, mengabdi kepada kamu. Ya. Maka Allah jawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya ini lebih tahu, ya, ma la ta'lamun, apa yang kamu tidak tahu. Jadi, ya, jadi ada yang ditahu Allah tidak diketahui oleh malaikat. Karena yang diketahui oleh malaikat itu hanya yang buruk-buruknya saja kepada manusia. Yang buruk-buruknya itu seperti maksiat, pertumpahan darah, berbuat kerusakan. Tetapi di antara manusia juga itu ada yang baik. Nah, inilah yang tidak diketahui oleh malaikat, makanya dia tantang. Yang tidak diketahui malaikat tapi diketahui oleh Allah itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang bertakwa, seperti Kabil dan Habil. Ya, Kabil itu termasuk lambang keburukan, sementara Habil lambang kebaikan. Nah, memang di dunia ini pasti selalu berlawanan antara positif dan negatif, antara baik dan buruk. Ya. Nah, makanya Allah tantang, summa aradahum alal malaikati faqala ambiuni. Coba beritahukan kepadaku, ambiuni bi asma'i haula, semua nama-nama ini yang tadi saya ajarkan kepada Adam alaihissalam. Ya. Allama Adam al asma'a kullaha summa aradahum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula. Semua nama-nama ini, ya, haula itu jamak dari haza. Haza itu satu, hazani dua, haula banyak. Tapi haula ini khusus yang berakal, ya. Jadi yang dimaksud di sini haula, nama-nama ini,
In kuntum sadiqin, sadiqin kalau kamu memang benar-benar orang yang atau malaikat yang benar. Kalau kamu betul-betul benar, ya, merasa lebih tahu, maka malaikat menjawab, qalu. Nah, ini ayat berikutnya surah Al-Baqarah ayat 32. Qalu itu fi'lun madin, ya, fi'lun madin dari kata qala. Qala itu satu, ya. Dia seorang laki-laki telah berkata. Qala itu mereka dua orang laki-laki telah berkata. Qalu. Nah, ini mereka, ada wawunya di situ, itu menandakan wawul jamaah, banyak. Nah, qalu, makanya malaikat itu banyak, ya. Kalau satu malak, ya, malakani, malaikah, banyak. Jadi malaikat ini masuk kelompok laki-laki, walaupun dia tidak punya jenis kelamin, ya. Karena di dalam bahasa Arab itu ada namanya muzakkar dan muannas. Ya, muzakkar itu laki-laki, muannas perempuan, baik berakal maupun tidak berakal. Jadi yang tidak berakal itu hanya pengelompokan, ya, bukan yang sesungguhnya, tidak sama manusia. Kalau manusia itu jelas, ya, jelas kelaminnya ada laki-laki, ada perempuan seperti binatang, ada jantan, ada betina. Nah, jadi malaikat ini dimasukkan dalam kelompok laki-laki walaupun dia bukan laki-laki karena tidak punya jenis kelamin. Qalu, ya, mereka berkata, siapa? Itu adalah para malaikat. Subhanak, ya, subhanak ini artinya maha suci. Kanya itu kamu itu di sini Allah, ya. Jadi malaikat mengatakan kepada Allah subhanak. Ya, subhanak itu artinya tanzihan. Di sini dikatakan tanzihan, ya, laka. Artinya membersihkan kamu dari segala yang negatif, segala yang buruk. Kamu itu lepas dari semua yang buruk-buruk. Kamu semua itu adalah kebaikan. Jadi Allah itu suci dari semua keburukan, semua dari yang tidak baik. Jadi ini pengakuan, ya, pengakuan malaikat kepada Allah. Nah, makanya kalau kita turun gunung, ya, turun gunung itu yang kita baca subhanallah, ya, subhanallah artinya maha suci Allah. Allah tidak akan mencelakakan kita. Jadi kalau kita punya rasa was-was, punya rasa ragu-ragu, itu kita baca subhanallah, maha suci Allah. Allah tidak akan mencelakakan kita. Sebaliknya kalau kita mendaki, itu yang dibaca Allahu Akbar, maha besar Allah. Karena mendaki itu adalah pekerjaan yang berat, dan tidak ada yang berat kecuali kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dengan kebesaran Allah, jadi kita membesarkan Allah supaya kita mampu mendaki gunung. Nah, makanya di sini dikatakan qalu subhanak, maha suci engkau, ya, tanzihan artinya kami mensucikan kamu, ya, membersihkan kamu anil iktiradi alaik, atas penantangan, atas karena kami menentang kamu, ya, sungguh kami tidak mau menentang kamu, kami tidak menentang kamu, kamu itu bersih. Kami tidak menantang, tidak mungkin kami menantang, ya. Makanya mereka sebut subhanak, karena Allah itu tidak bisa ditantang. Siapa yang bisa menantang Allah? Yang bisa menantang Allah ya hanya setan, hanya iblis, hanya orang kafir, hanya orang yang tidak benar, ya. Nah, itu kalau orang-orang baik termasuk malaikat
itu tidak mungkin menantang Allah. Makanya dia katakan subhanak, maha suci engkau, ya, tanzihan laka anil i'tirad alaika. Maha suci engkau dari kami yang menantang. Tidak mungkin kamu ditantang. Yang patut ditantang kami yang patut ditantang. Makanya Allah menantang, ya, Allah yang menantang. Wajar kalau Allah yang menantang, karena Allah itu jauh lebih tahu apa yang tidak diketahui oleh para malaikat, ya, tanzihan. Makanya malaikat itu mengatakan la ilma lana. La itu artinya tidak. Maksudnya di sini tidak ada, ya, ilmu. Kami tidak punya ilmu, ya, illa ma'allamtana, kecuali apa yang kamu ajarkan kami. Jadi semua makhluk itu tidak punya ilmu. Pada dasarnya tidak punya ilmu kecuali Allah mengajarkannya. Ya, makanya di dalam surah Al-Qalam itu Allah berfirman, Iqra, bacalah. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Ya, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Yang menciptakan manusia dari segumpal darah. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang, ya, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Kamu tidak diberi ilmu kecuali sedikit sekali. Sedikit sekali, tidak ada nilai ilmunya sama sekali bila dibandingkan dengan ilmunya Allah. Ya, ilmunya Allah. Maka itu orang yang punya ilmu tidak boleh sombong, takabur seperti Haman. Ya, Haman di masa Nabi Musa itu ada 3 orang sombong sebagai contoh gambaran. Pertama, sombong dalam kekuasaan. Nah, itu Firaun. Mentang-mentang dia punya kerajaan, punya kekuasaan, jadi raja, sehingga dia mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini kesombongan dalam kekuasaan. Ya. Kedua, kesombongan dalam harta. Nah, kalau banyak hartanya dia sombong. Seperti Qarun. Qarun ini dia merasa bahwa harta yang didapatkan itu usahanya, ya, usahanya, dia tidak libatkan Allah di dalamnya, ya, sehingga hartanya itu ditanam bersama orangnya, ya, makanya disebut harta karun, ya. Padahal kalau kita lihat hartanya itu kuncinya saja, kunci gudangnya itu dipikul oleh 2 unta. Karena kesombongannya, ya, Allah hancurkan hartanya bersama orangnya. Yang ketiga Hamam. Nah, ini penasehatnya Firaun. Kalau ada kesombongan itu baik sombong dalam kekuasaan, sombong dalam kekayaan, sombong dalam ilmu pengetahuan. Seharusnya makin besar atau makin banyak ilmu seseorang itu harus makin merendah, ya, merendah seperti padi, ya. Padi itu makin meninggi dia makin menunduk. Ya, itu sifat tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati, bukan rendah diri, ya. Beda itu rendah diri dengan rendah hati. Kalau terhadap Allah itu rendah diri. Ya, kita rendahkan diri kita di hadapan Allah. Artinya kita ini tidak punya apa-apa. Kita ini orang yang sangat-sangat lemah, sangat-sangat hina, tidak punya apa-apa. Makanya itu
Profesor Hamka itu ketika datang ke Makassar, ya, kalau kamu mau merendahkan diri di hadapan Allah, lihat peta, ya, peta. Itu Makassar kalau dilihat di peta di Sulawesi itu hanya titik. Nah, di mana kamu di situ? Tidak ada. Apalagi mau dibandingkan dunia, dibandingkan alam semesta, itu tidak ada apa-apanya sama sekali. Makanya kita tidak boleh sombong, takabur. Ya, takabur itu bukan berarti banyak harta, tinggi kekuasaan, tidak. Yang dimaksud sombong itu adalah merendahkan selainnya dan tidak mau tunduk, ya, pada Allah, tidak mau patuh, membangkang seperti iblis. Iblis itu sombong. Kenapa? Karena dia rendahkan itu Adam. Dia katakan, bagaimana mungkin saya sujud, ya, sedangkan saya terbuat dari api. Api lebih mulia daripada tanah. Ya, itu kalau sudah ada timbul kesombongan, itu tidak lagi mau patuh kepada Allah. Nah, inilah dikatakan wa ma utitum minal ilmi illa qalilan. Nah, maka malaikat mengatakan la ilma lana. Ya, la ilma lana. Kami tidak punya ilmu illa ma 'allamtana, kecuali apa yang kamu ajarkan kepada kami. Ya. Nah, itu ada syair dalam Arab, bahasa Arab, kullama zadani ilmun zadani jahlun fil fahmi, ya. Artinya setiap bertambah ilmuku, bertambah pula kebodohanku dalam pemahaman, ya. Jadi orang mencari ilmu tambah banyak itu merasa tambah bodoh, karena makin banyak ilmu yang dia tidak tahu yang harus dia pelajari. Kullama zadani malun zadani fakrun fil mal, kata orang Arab dalam syair. Setiap bertambah hartaku, maka bertambah pula kebutuhanku dalam harta. Ya, orang yang makin banyak hartanya dia merasa makin miskin. Tapi orang yang sedikit hartanya tapi ada rasa puas, itu termasuk orang kaya. Walaupun miskin harta tapi kaya hati, daripada kaya harta tapi miskin hati. Nauzubillah. Kullama zadani, ya, imanun zadani ta'atun. Ya, setiap bertambah imanku, bertambah pula ketaatanku. Atau sebaliknya, kullama zadani ta'atun zadani iman. Setiap bertambah ketaatanku, bertambah pula imanku. Nah, ini yang dikatakan malaikat la ilma lana illa ma 'allamtana, ya, kecuali ilmu yang kamu ajarkan kepada kami. Innaka anta, ya, sesungguhnya. Inna itu artinya sesungguhnya. Ya. Harfu taukid. Harfu taukid itu menguatkan, menekankan bahwa kamu betul-betul sungguh. Kanya ini adalah Allah. Mu, kalau dalam bahasa kita, mu, sesungguhnya, kamu, mu, yaitu Allah. Allah ini dikelompokkan kepada laki-laki walaupun tidak punya jenis kelamin, ya, karena laki-laki itu rijalu kaum. Sesungguhnya kamu, yaitu Allah, anta, ya, ini dua kali disebut kamu, kemudian disebut lagi anta, itu berarti sangat kuat, ya. Bahkan 3 kali inna dulu. Inna itu sesungguhnya, harfu taukid, huruf yang menekankan, menguatkan. Ka yaitu kamu, mu, apalagi tambah lagi anta. Jadi sudah 3 kali ini. Ini malaikat memuji Allah, ya. Al-Alim. Ya, Al-Alim itu innaka anta
al-alim. Ya, beda itu alim dengan al-alim. Kalau alim ya itu hanya tahu, ya alim. Nah, itu kalau manusia alim, tapi kalau Allah alim. Jadi ada bedanya alim dengan alim. Kalau alim itu maha mengetahui. Maha itu artinya sangat. Seperti maha siswa. Ya, artinya di atasnya siswa. Maha esa. Ya, maha mengetahui. Nah, ini al-alim. Apalagi di situ ada alif dan lamnya. Ya, alif al-alim. Betul-betul ya, nyata kamu itu maha mengetahui. Ya, al-alim. Al-hakim. Al-hakim itu maha bijaksana. Artinya Allah itu sangat bijaksana. Dia memahami kekurangan kita. Dia menerima kekurangan kita, kelemahan kita. Dia akui itu. Ya. Sehingga malaikat itu sadar bahwa kami ini tidak ada apa-apanya. Kami ini tidak menantang. Kami ini mengakui kehebatanmu, kebesaranmu. Ya. Jadi kalau Anda mau seperti malaikat, ya jadilah orang yang selalu memuji Allah, membesarkan Allah, ya, menyembah Allah, mensucikan Allah, subhanallah, ya, kemudian menyembah Allah, la ilaha illallah, kemudian membesarkan Allah, Allahu Akbar, ya, kemudian memuji Allah, alhamdulillah, mensucikan Allah, subhanallah, ya. Jadi kalau kita dengar azan itu ada kalimat la haula, ya, wala quwata illa billah. Itu dibaca ketika muazin mengatakan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Kenapa? Karena hayya 'alas shalah itu mengajak untuk salat, mengajak untuk mendapatkan kemenangan, keberuntungan. Nah, ini sangat berat bagi orang yang imannya lemah. Makanya supaya iman kuat, kita baca la haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan tiada kekuatan kecuali daya dan kekuatan Allah. Banyak orang bisa mendaki gunung sampai yang paling tinggi. Itu sangat berat. Tetapi mereka mampu mendakinya. Sedangkan panggilan azan yang sangat ringan tapi mereka sangat berat. Nah, ini tanda keimanan yang lemah, ya. Banyak orang bisa keliling dunia, ya, tetapi tidak mampu mendatangi panggilan azan. Nah, ini al-alimul hakim. Qala ya Adamu ambihum. Nah, ini ya. Kak, mungkin sudah waktu ya? Apa jam berapa ini Isya? Oh, masih ada 6 menit. Baik. Nah, ini kita lanjutkan. Ini ada kaitannya dengan ayat sesudahnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat 33. Qala ya Adamu ambihum, ya, wahai Adam. Ya, Allah memanggil Adam untuk mengajar